Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Ramadhani dengan NPM 23170510660 di kelas D ingin belajar dan menjelaskan tentang tata bahasa bebas konteks atau pohon penurunan. Jadi, bahasa bebas konteks ini menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator ini kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. CFG atau bahasa bebas konteks ini adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi yaitu A menurunkan B. Batasannya hanyalah ruas kiri, yaitu A, adalah sebuah simbol variabel. Sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG itu adalah seperti di bawah. Itu bisa B menurunkan C, D, E, F, G, dan D menurunkan B, C, D, E. Tata bahasa bebas konteks ini adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan yang sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai dalam sebuah bahasa. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar selanjutnya kita sebut CFG, tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Pada aturan produksi, misal A menurunkan B, itu batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG yaitu ini. Lalu kita masuk bagian parsing. CFG ini menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator itu kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contohnya di sini S menurunkan AB, lalu A menurunkan AA atau A, lalu B menurunkan BB atau B. Maka jika kita ingin mencari gambar pohon penurunan dengan untai AABBB, hasilnya adalah seperti ini. Ini S menurunkan A, B, A menurunkan AA, atau A, sini B menurunkan BB, atau BB, B. Proses penurunan atau parsing ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Urutan terkiri yaitu leftmost derivation, simbol variabel terkini yang diperluas terlebih dahulu. Penurunan terkanan yaitu rightmost derivation, yaitu simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Misalnya S menurunkan A, AS atau A. Lalu A menurunkan SBA atau BA. Untuk memperoleh untai AA, BB, AA dari tata bahasa di atas dilakukan dengan cara penurunan
terkiri, yaitu S menurunkan A, AS, lalu A, lalu menurunkan ASB, AS, dan selanjutnya. Lalu penurunan tekanan itu seperti ini, dan akhirnya menghasilkan untai AA, BB, AA. Lalu sebuah pohon atau tree adalah suatu graf. Seperti tadi, ini adalah sebuah graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau yang bisa disebut dot atau juga vertex, disebut akar, root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Pohon penurunan ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misalnya kita bahasa di sini, simbol awal S selanjutnya dalam bab ini digunakan sebagai simbol awal untuk tata bahasa bebas konteks adalah S. Ini S menurunkan AB, A menurunkan AA atau A, dan B menurunkan BB atau B. Sini penurunannya itu S menurunkan AAS, lalu AA BAS, dan seterusnya. AA BAS, AA BBAS. Meskipun proses penurunannya berbeda, tapi tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Biasanya persoalan yang diberikan berkaitan dengan pohon penurunan itu adalah untuk mencari penurunan yang hasilnya menuju kepada suatu untai yang ditentukan. Dalam hal ini perlu untuk melakukan percobaan pemilihan aturan produksi yang bisa menuju ke solusi. Misalnya, sebuah tata bahasa bebas konteks memiliki aturan produksi sebagai berikut. S menurunkan AB atau BA, lalu A menurunkan A atau AS atau BAA, dan B menurunkan B atau BS atau ABB. Ini adalah pohon penurunannya untuk memperoleh string tersebut atau untai tersebut. String menurunkan AB, B ABB, ABBB, ABBBS, AA, dan seperti itu. Jadi tata bahasa bebas konteks ini
itu digunakan untuk mendeskripsikan bahasa formal yang lebih kompleks dibandingkan dengan bahasa reguler. Oh, dan CFG ini atau tata bahasa linguis konteks memiliki banyak kegunaan terutama dalam komputasi, linguistik, dan teori bahasa. Bisa menangani struktur rekursif dan mendeteksi ambiguitas. CFG ini membantu menganalisis dan mengeliminasi ambiguitas dalam tata bahasa. Ambiguitas ini terjadi ketika suatu string dapat dihasilkan dengan lebih dari satu pohon parse. Tujuannya untuk memastikan bahasa tidak ambigu, terutama dalam desain bahasa pemrograman. Jadi, tata bahasa bebas konteks ini memberikan alat yang lebih kuat dibanding dengan tata bahasa reguler untuk mendefinisikan struktur bahasa formal yang kompleks. CFG digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memproses bahasa di berbagai domain, seperti pemrograman, linguistik, dan teori komputasi. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.